pintu sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia, Lok Sumawe adalah salah satu tanah tempat berdirinya kerajaan yang peradabannya cukup dikenal dunia. Samudra Pasai memegang peranan sebagai tonggak peradaban Islam pertama di Nusantara dan seringkali didatangi oleh penjelajah seperti Ibnu Battuta. Begitu juga dengan Laksamana Cheng Hu. Awal berdiri Kerajaan Samudra Pasai memiliki nama lain, yakni Kerajaan Samudra Darussalam atau disebut juga dengan Kesultanan Pasai yang digagas oleh Nazimuddin Al-Kamil pada abad ke-13. Mandat untuk menjadi raja di Kerajaan Samudra Pasai diberi gelar Sultan Malik As-Saleh, ditumpukan pada Marah Silu. Kepemimpinannya berlangsung selama 30 tahun hingga akhirnya wafat pada tahun 1927 Masehi. Malik Az-Zahir pun menggantikan kepemimpinan ayahnya. Beliau adalah tokoh yang mengenalkan penggunaan emas sebagai mata uang bagi berlangsungnya proses jual beli di wilayah tersebut. Hingga kemudian masa pemerintahan sang sultan digantikan oleh putranya, yakni Sultan Ahmad I. Adapun masa kejayaan Kerajaan Samudra Pasai ketika dipimpin oleh Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir adalah raja yang menaungi Kerajaan Samudra Pasai mulai tahun 1383 hingga 1405 Masehi hingga mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai semakin melejit semenjak mata uang dirham diberlakukan. Kerajaan ini dengan tegaknya berdiri sebagai pusat ekonomi internasional bersama Sultan Malikul Dahir. Adanya syariat dan hukum Islam sebagai acuan dalam proses kehidupan masyarakat Samudra Pasai, maka keseharian mereka berjalan dengan harmonis. Bahkan karena dianggap memiliki banyak kesamaan dengan kehidupan di Arab, daerah ini diberi julukan kota Serambi Mekah dan nama itu dikenal hingga sekarang. Dengan syariat Islam yang berlaku, masyarakat hidup dengan keteraturan. Mereka bermazhab Syafi'i dan dekat dengan para tokoh-tokoh Islam. Ketika sang raja mencontohkan segala bentuk ajaran Islam di kesehariannya, hingga banyak rakyat yang tidak beragama Islam akhirnya memilih untuk menganut agama ini. Dari sana dapat dilihat betapa berkembangnya agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai. Dengan adanya intensitas perdagangan antar negara seperti Arab, Cina, Iran, Mesir, dan berbagai negara lainnya menimbulkan relasi yang baik di antara kedua belah pihak. Sehingga hubungan kerjasama di berbagai macam bidang seperti teologi, tafsir, sains, bahkan militer dapat berlangsung lama. Masa kemunduran Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Perselisihan yang terjadi di dalam lingkup keluarga kerajaan adalah salah satu faktor internal yang meruntuhkan kedaulatan Kerajaan Samudra Pasai. Hal ini memang sering terjadi dalam sebuah tatanan kerajaan di mana terjadi perebutan tahta yang menimbulkan perselisihan serius. Peperangan antar saudara tak terelakkan hingga akhirnya muncul berbagai macam pemberontakan. Ketika itu, Sultan Samudra Pasai sempat meminta bantuan kepada Sultan di Kerajaan Malaka. Namun keadaan yang sama sulitnya tengah menimpa mereka berdua, di mana pada tahun 1511 Masehi, Kerajaan Malaka akhirnya takluk di tangan Portugal. Selang 10 tahun berikutnya, giliran Kerajaan Samudra Pasai yang digempur oleh para penjajah Portugal hingga akhirnya lemah dan runtuh. Meskipun pada akhirnya kejayaan itu harus disudahi dengan adanya berbagai serangan dari para penjajah. Namun, keberadaannya masih tersimpan lewat benda-benda sejarah yang masih tersisa. Kisah dalam sejarah ini akan menjadi pembelajaran berharga bagi kita, terutama para generasi muda. Sebab dari sana pula peradaban Islam di negeri Nusantara bermula. Tak hanya soal perkembangan agama Islam, Samudra Pasai juga mengukir sejarah pesatnya kedaulatan ekonomi rakyat di wilayah tersebut. Meski bila ditelusur, akan menunjukkan betapa hal-hal yang berkaitan dengan kerakusan terhadap kekuasaan dapat membutakan dan menghancurkan kesejahteraan. Namun, dari sanalah kita bisa mulai mengedepankan prinsip persatuan sebagaimana apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita.
Demikianlah sejarah singkat dari Kerajaan Samudra Pasai.